Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam vokasi. Perkenalkan, saya Johannes Wawan Joharawan, STMT, dosen tetap program studi Diploma 3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Warga, Surakarta. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktek gambar teknik. Saya mengajar mata kuliah praktek gambar teknik di semester 1 pada semester ganjil 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah praktek gambar teknik merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Mata kuliah ini dengan kode TM 1103P. Deskripsi mata kuliah praktek gambar teknik yaitu mata kuliah ini membahas peran penting gambar teknik, peralatan gambar teknik, K3, standarisasi gambar teknik, format kertas, skala, jenis garis, tulisan teknik, konstruksi geometri, proyeksi, potongan, ulir, ukuran, toleransi, simbol permukaan, gambar rakitan, dan gambar bagian. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu membaca dan membuat gambar teknik sesuai standar ISO dan fungsi konstruksi. Perkuliahan praktek gambar teknik diselenggarakan dengan tatap muka langsung di laboratorium. Melalui platform e-learning resmi STTW, yaitu e-learning.sttw.ac.id, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS, dan buku pedoman kuliah atau BPK gambar teknik, serta melakukan presensi perkuliahan mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata di industri. Di antaranya adalah metode demonstrasi untuk memperagakan kompetensi kepada mahasiswa dalam bidang gambar teknik. Metode latihan untuk melatih kompetensi mahasiswa dalam bidang gambar teknik. Metode resitasi untuk memperdalam kompetensi mahasiswa dalam bidang gambar teknik dengan diberi tugas di luar kelas. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL adalah KU2. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humanera sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. Menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. KU3, mahasiswa mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humanera sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. KU4, mahasiswa mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. KU5, mahasiswa mampu mengambil secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. S9, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. P8, mahasiswa menguasai perkembangan teknologi terkini dan terbarukan yang berhubungan dengan teknik mesin. KK2, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam bidang perencanaan, produksi, dan perawatan berdasarkan standar JIS, ASTM, DIN, ISO, SNI,
serta pemilihan metode yang tepat dengan memperhatikan faktor fungsional, ergonomis, ekonomis, estetika, sesuai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah sebagai berikut. M1, mahasiswa mampu membaca gambar teknik sesuai standar ISO dan fungsi konstruksi. M1 kedua, mahasiswa mampu membuat gambar teknik sesuai standar ISO dan fungsi konstruksi. Materi pembelajaran atau pokok bahasan yang pertama, peralatan gambar teknik dan K3. Yang kedua, jenis garis dan tulisan teknik. Yang ketiga, konstruksi geometri. Keempat, proyeksi. Kelima, potongan. Keenam, ulir. Ketujuh, ukuran. Kedelapan, toleransi dan simbol permukaan. Kesembilan, gambar rakitan. Yang terakhir, kesepuluh adalah gambar bagian. Kriteria penilaian terdiri dari kehadiran dengan bobot 10%, tugas atau praktek dengan bobot 45%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 25%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan membaca dan membuat gambar teknik. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang gambar teknik. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah praktek gambar teknik. Selamat pagi para mahasiswa. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Saya harap semua dalam kondisi sehat ya. Sebelum kita mulai perkuliahan praktek gambar teknik, kita awali dulu dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Pada pagi ini, sebelum kita mulai materi pada pertemuan ke-15, kita bahas dulu pada materi sebelumnya. Sesuai dengan RPS praktek gambar teknik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada proyeksi, ada ukuran, ada toleransi, ada simbol permukaan. Proyeksi ada berapa yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ada dua ya. Satu adalah proyeksi Amerika. Saat kedua adalah proyeksi Eropa. Jadi proyeksi ada dua, itu adalah proyeksi Amerika dan Eropa. Yang kita gunakan adalah dengan menggunakan proyeksi Amerika. Sesuai dengan RPS pada pertemuan ke-15, sub CPMK pada pertemuan ke-15 yaitu adalah mahasiswa mampu membaca gambar rakitan dan membuat gambar bagian. Pada pertemuan ke-15 ini, soalnya untuk gambar rakitan adalah roller. Soal gambar rakitan akan saya bagi. Roller ini adalah sebuah benda di mana dia berfungsi untuk menumpu semacam seperti kawat, yaitu pada roda. Soal yang Anda buat pada pertemuan ke-15 ini yaitu adalah membuat gambar bagian untuk item nomor 2, yaitu adalah Excel atau poros penyangga. Silakan lihat pada gambar rakitan, Anda perhatikan gambar bagian yang nomor 2 dulu. Bagiannya yang mana? Itu adalah kemampuan yang harus Anda miliki bagaimana Anda bisa membaca sebuah gambar rakitan. Sudah paham gambar nomor 2? Paham. Gambar bagian nomor 2 atau Excel dalam roller ini adalah seperti ini prinsip secara umum.
Kalau ini saya bongkar, saya pisah dengan bagian yang lain. Nah, maka inilah yang akan Anda gambar, yaitu adalah gambar bagian nomor 2, yaitu adalah aksel atau poros penyangga. Poros itu dibagi menjadi 2. Ada yang tahu? Saya, Pak. Silakan. Poros penyangga dan poros transmisi, Pak. Betul sekali. Istilah lain dari poros transmisi adalah Saf. betul. Kalau untuk poros penyangga, mungkin Mas Wawan? Aksel, Pak. Baik. Di sini kita akan nanti menggambar untuk part yang bernama aksel tadi, nanti menggunakan kertas gambar A4. Kertas gambarnya saya bagi dulu. Sesuai dengan ketentuan dari ISO, untuk kertas gambar A4 itu posisinya adalah portrait, tidak landscape. Di dalam kertas gambar ini ada garis tepi, di atas ini ada part list, yang di bawah adalah title block. Langkah pertama kita mulai dari membuat, yaitu adalah proyeksi. Seperti yang tadi disampaikan di awal, proyeksi yang kita gunakan adalah proyeksi Amerika. Nah, untuk part Excel ini kita gambarkan hanya dengan satu pandangan dalam posisi mendatar sesuai dengan proses pengerjaan di permesinan. Ini secara garis besar dia dikerjakan di mesin bubut. Maka untuk posisinya adalah mendatar. Jadi jangan Anda gambar dalam posisi yang vertikal. Kita sesuaikan dengan proses pengerjaan di mesin bubut adalah mendatar. Digambar dengan satu pandangan. Satu pandangan sudah cukup jelas untuk menggambarkan bentuk dari Excel ini. Di dalam proyeksi ini nanti Anda gambarkan untuk sisi benda yang kelihatan menggunakan garis tebal. Di bagian ujung di sini ada ulir luar, maka dia digambarkan dengan garis tebal untuk diameter mayor atau diameter luar dari ulir. Untuk diameter dalam atau diameter minor dari ulir nanti digambarkan dengan garis tipis. Karena ini bentuk bendanya adalah poros, maka jangan lupa diberi garis sumbu dengan garis tipis. Sesuai materi sebelumnya, kita sudah belajar, yaitu adalah tentang ukuran. Tadi ukuran ada 3, yaitu adalah ukuran fungsional, non-fungsional, dan pembantu. Nah, dari proyeksi yang sudah kita buat tadi, maka berilah ukuran. Nah, ini contoh bagaimana kita memberi ukuran pada sebuah benda, yaitu pada Excel tadi. Di sini ada beberapa ukuran fungsi, non-fungsi, dan pembantu. Pemberian ukuran seperti pada contoh yang ada di depan ini adalah ada beberapa ukuran fungsi dan non-fungsional. Terus juga ada ukuran pembantu. Ukuran fungsi, coba ada yang tahu kira-kira dari pemberian ukuran ini, ukuran fungsional atau ukuran fungsi tadi yang mana saja kira-kira? Diameter 20, Pak. Betul, diameter 20. Selain itu Diameter 14. 14, diameter 14. Di sini ada tanda diameter, betul sekali. M12. Panjang 28. Betul sekali. Jadi pada kasus gambar ini, pada Excel ini ada ukuran fungsional yaitu diameter 20, diameter 14, M12, dan panjang 28. Karena ini nanti ada kaitannya dengan part yang nantinya pada saat dirakit atau di assembly itu akan menentukan secara fungsi. Diameter 20 nanti ada pasangannya, pasangannya 14 juga sama, M12 itu pasti pasangannya dengan mur. Satu lagi untuk panjang ini juga mempengaruhi nanti pada saat ini dikencangkan, panjang 28 ini harus longgar, jadi tidak boleh kencang. Untuk ukuran non fungsional itu adalah di sini ada diameter 30, 102. Kalau yang 94 ini apakah masuk non fungsional juga?
Iya Pak. Masuk ya? Betul. 28 ini juga non fungsional, 22 ini juga non fungsional, R10 ini juga fungsional. Artinya secara proses pengerjaan, kalau misalnya terjadi pengerjaan yang tidak sesuai dengan toleransi pada saat di assembly masih bisa digunakan. Tetapi kalau untuk ukuran yang fungsional tadi, kalau secara proses pengerjaan tidak sesuai dengan toleransi diminta, nah itu akan mempengaruhi pada saat nanti di assembly atau dirakit itu tidak sesuai dengan fungsi konstruksi yang diminta. Berikutnya ada ukuran pembantu. Ukuran pembantu ini yaitu yang di dalam kurung. Artinya boleh dicantumkan, boleh tidak. Ini kita cantumkan sebagai informasi kepada operator untuk menghindari kerja hitungan secara kalkulator. Sebelum kita mulai dengan pemberian toleransi pada gambar Excel, pada e-learning di situ sudah kita unggah, yaitu adalah BPK gambar teknik. Silahkan Anda lihat buku pedoman pegangan kuliah BPK gambar teknik. Silahkan Anda lihat menggunakan HP Anda masing-masing BPK gambar teknik. Sudah? Baik. Kita lanjutkan dengan pemberian toleransi pada gambar Excel ini. Seperti di materi sebelumnya dan di buku pedoman yang tadi sudah kita lihat, di sana sudah kita jelaskan ada beberapa jenis toleransi. Toleransi ada dua, toleransi linear dan geometri. Nah, di sini kita menggunakan toleransi linear. Toleransi linear itu ada dua, toleransi umum dan khusus. Betul sekali. Toleransi khusus kita bagi menjadi dua, yaitu adalah toleransi khusus ISO dan non-ISO. Dalam gambar ini, contoh misalnya di sini ada ukuran nominal hanya 102/94, berarti dia masuk toleransi umum. Nah, toleransi umumnya berapa? Bisa Anda lihat di buku pedoman. Di situ sudah kita cantumkan yaitu adalah toleransi umum. Nanti bisa Anda lihat besarnya toleransi berapa. Terus untuk ukuran yang fungsional tadi, maka di sini kita beri toleransi khusus. Di sini pada diameter 20 kita beri toleransi ISO, yaitu sebesar diameter 20 f7. Itu sesuai dengan fungsinya. Untuk diameter 14 kita beri toleransi ISO yaitu H9, sesuai dengan fungsinya. Untuk yang 28, panjang 28 kita beri toleransi khusus non ISO, yaitu adalah dengan toleransi batas bawahnya adalah plus 0,1, batas atasnya adalah plus 0,2. Berarti dimensinya adalah untuk batas bawah yaitu adalah 28,1, batas bawahnya adalah 28,2. Untuk yang M12 ini adalah ulir. Ini juga karena ini ulir pasti juga ada pasangannya. Tentu saja nanti pasangannya juga mur M12. Berikutnya kita beri simbol permukaan. Karena ini proses pengerjaannya menggunakan mesin bubut, pasti akan menghasilkan kualitas permukaan. Bagaimana cara kita untuk melihat kualitas permukaan? Menggunakan alat apa? Rugut tes. Betul. Rugut tes ini yaitu caranya adalah dengan membandingkan antara di dalam rugut tes itu sudah ada lempengan dengan permukaan tertentu. Jadi nanti dengan cara diraba kita bandingkan dengan hasil dari rabat tangan ini, nanti kita bandingkan dengan lempeng dari rugut tes tersebut. Nah, dalam hal ini kita berikan N6 untuk permukaan yang dengan toleransi ISO tadi. Ini untuk yang diameter 20 itu kualitas permukaannya kita beri N6. Demikian pula untuk diameter 14 kita beri N6. Untuk yang lain kita bisa menggunakan, yaitu untuk kalusan permukaan kita buat yang lebih kasar, yaitu adalah N9. Dalam arti N9 itu operator untuk mencapai kualitas N9 itu bisa didapatkan dengan mudah. Artinya ya tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penilaian untuk gambar Excel di sini.
penilaian yang kita gunakan sebisa mungkin penilaian yang objektif. Maka di sini nanti dari hasil gambar Anda nanti kita nilai. Ada ukuran fungsi, ukuran non fungsional, toleransi dan simbol permukaan. Jadi nanti kalau di dalam gambar Anda itu lengkap, ada ukurannya di sini. Contoh di sini ukuran fungsinya jumlahnya ada 4. Ukuran non fungsinya jumlahnya ada 11, toleransinya ada 4, simbol permukaannya ada 3. Jadi nanti kalau Anda menggambarkannya lengkap, maka gambar Anda nanti dinyatakan bahwa gambarnya ini juga lengkap. Tetapi kalau misalnya di dalam gambar Anda misalnya ukuran fungsinya hanya 3, berarti nanti itu juga nilainya juga tidak akan lengkap. Untuk penilaian subjektif nanti kita akan melihat dari hasil gambar Anda, yaitu adalah secara tampilan itu akan kita lihat bagaimana nanti penggambaran ini, apakah gambar Anda itu tepat di tengah, atau yang kedua misalnya yaitu adalah kebersihan kertas gambar, itu juga kita nilai. Jadi secara tampilan itu kita nilai, dan itu adalah penilaian yang subjektif. Setelah kita jelaskan tadi dan kita beri contoh bagaimana membuat gambar kerja Excel dan sudah kita bagi kertas gambar A4, silakan menuju meja gambar masing-masing. Kita mulai dari yang sini dulu. Monggo silakan menempati meja gambarnya masing-masing. Silakan baris yang berikutnya, silakan menempati meja gambarnya masing-masing. Baik, ini sudah digambar untuk beberapa ukuran sudah komplit. Toleransinya, apakah sudah lengkap ini tadi seperti yang sudah saya contohkan? Nah, ini belum ada simbol permukaannya. Silakan digambar simbol permukaannya. Silakan pekerjaannya diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ini merupakan akhir dari pertemuan praktek gambar teknik. Kita nanti akan ketemu lagi untuk ujian akhir semester. Terima kasih, selamat pagi. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah praktek gambar teknik pada program studi Diploma 3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Warga, Surakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih, salam vokasi.